Tujuannya untuk memperagakan dan mengetahui adanya pengaruh listrik statis pada sebuah benda, dan juga menganalisis peristiwa transfer elektron dari satu benda ke benda yang lain. Landasan teori percobaan listrik statis didasarkan pada konsep muatan listrik dan hukum elektrostatika. Berikut beberapa konsep dasar yang relevan. Pertama adalah muatan listrik. Muatan listrik adalah partikel dasar subatomik yang dapat menjadi negatif atau positif. Kedua, hukum tarikan elektrostatik. Hukum ini menyatakan bahwa benda-benda yang berbeda muatan listrik akan saling tertarik karena elektrostatik. Ketiga, induksi elektrostatik. Terjadi ketika benda dengan muatan listrik berada dekat dengan netral sehingga menginduksi pemisahan muatan di permukaan benda netral. Keempat, konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang memungkinkan aliran muatan listrik melalui dirinya dengan mudah, sementara isolator adalah bahan yang cenderung menghambat aliran muatan listrik. Yang kelima, efek gesekan. Efek ini terjadi ketika dua bahan digosok satu sama lain yang dapat mentransfer muatan listrik. Pada dasarnya, percobaan listrik statis didasarkan pada prinsip-prinsip ini untuk mengamati dan mempelajari fenomena tarikan dan tolakan elektrostatik. Langkah-langkah percobaan pertama ini menggunakan balon. Pertama, tiup balon, lalu gosok pada lampu secara searah, kemudian ditembakkan pada bulu tangan dengan jarak 1 meter, lalu bulu tangan akan naik karena pengaruh listrik yang ada pada balon. Yang pertama, gosokkan dia sebentar secara searah, lalu jika sudah panas, letakkan sedotan di atas generator dengan sedotan yang lain itu di atas yang terbuka. Lalu yang ketiga adalah sedotan yang ada di atas generator tersebut akan mengikuti arah sedotan itu secara mengikat.
Berdasarkan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan, berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, benda bermuatan listrik dengan arah yang berbeda akan saling tarik-menarik, sedangkan dengan arah yang sama akan tolak-menolak. Yang kedua, gosokan pada benda seperti balon dan penggaris dengan objek tertentu seperti rambut dapat mengakibatkan terjadinya arus listrik yang akan mengakibatkan terjadinya fenomena tarikan atau tolakan dengan benda dengan muatan listrik yang berbeda. Yang ketiga, permukaan benda dengan muatan negatif memiliki kecenderungan menarik benda dengan muatan negatif atau tidak memiliki muatan. Yang keempat, fenomena tarikan elektrostatik dapat mempengaruhi benda di sekitarnya seperti sedotan, botol, kertas, kaleng, bulu, serta rambut. Dan yang terakhir adalah air tidak mempengaruhi terjadinya muatan listrik atau air tidak memberikan reaksi signifikan terhadap muatan listrik di sekitarnya. Perlu diingat bahwa hasil percobaan ini mungkin dapat dipengaruhi oleh suhu, cuaca, serta kemurnian dari alat yang digunakan. Oleh karena itu, maka hasil yang akan didapatkan mungkin bervariasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.